Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk duduk mendatangi di majelis-majelis yang mulia ini dalam rangka untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah orang-orang yang mulia yang diharapkan kita akan mampu menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang tahu tentang apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sebagai panitia sekaligus juga memberikan kabar kepada saudara-saudaraku semua yang memiliki putra yang sudah mulai lulus SD atau MI, pondok-pondok yang bermanhaj sunnah di Jember dan di Banyuwangi sudah mulai membuka diri untuk menerima pendaftaran. Oleh karenanya kami mengajak kepada saudara-saudaraku semua, ya marilah putra-putra kita, anak-anak kita pagari dan kita titipkan di lembaga-lembaga yang dimana di situ diajarkan tentang agama yang hak, agama dengan pemahaman yang hak, dan itu adalah cara kita untuk membentengi putra-putra kita di tengah situasi seperti ini. Oleh karena itu saya berharap kepada saudara-saudara semua, karena pendidikan Bapak ya, saya juga seorang pendidik, banyak dalam beberapa materi-materi pelajaran tanpa kita sadari fitnah akhir zaman sudah masuk kepada sendi-sendi kehidupan dalam pendidikan. Kalau tidak hati-hati di dalam beberapa materi-materi yang diajarkan itu, kalau kita tidak paham tentang masalah agama yang benar, maka tanpa disadari bahwasanya pendidikan itu juga menjadi salah satu pintu masuk untuk menjadikan anak-anak kita menjadi liberal. Anak-anak kita bahkan tanpa disadari telah direnggut mereka dari cara berpikir yang fitrahnya, sehingga anak-anak lebih mengedepankan sisi-sisi logika. Oleh karenanya itu kaum muslimin, mari anak-anak kita titipkan. Ini kan masih jaraknya masih sekitar 5 bulan, 6 bulan. Bahkan kemarin kita sudah jauh-jauh hari menerima antrian. Itu mohon Bapak-bapak sudah mulai berpikir buat buah hati kita, anak-anak kita, ya. Kita banting keras, membanting tulang, berkorban buat anak-anak kita yang sangat kita cintai, yaitu dititipkan di lembaga yang berbasis agama. Dan ini adalah pertarungan Bapak-bapak. Maaf saya agak menambahi. Ini adalah pertarungan yang sehingga yang menjadi salah satu objek sasaran adalah anak-anak kita. 15 tahun, 20 tahun kemudian kita menjadi orang-orang yang jumbo, akan tampil di permukaan bumi setelah kita adalah anak-anak kita yang akan hari ini umur 10 tahun, mereka nanti akan menjadi 20 tahun. Dan itulah generasi-generasi yang dimana mereka akan betul-betul mewarnai dalam kehidupan ini. Lah warna-warna mereka akan berubah total dengan merubah cara berpikir lewat pendidikan. Kita kok sama, tatkala mereka berusaha keras untuk memasukkan bagaimana akal anak-anak kita menjadi rusak, kita pun juga seperti itu. Kita harus bekerja keras bagaimana membentengi anak-anak kita agar anak kita menjadi lebih baik. Di Jember ada, di Banyuwangi juga ada, ya, di Al-Bahari, Mujahidin, di kota, kemudian di Jember, di Solo banyak. Oleh karenanya itu hari ini saya mohon Bapak-bapak untuk berpikir buat anak-anak kita tentang masa depan yang tidak hanya nanti kita itu dikumpulkan di dunia, tapi di akhirat. Dan di antara salah satu, kalau kita menganalogikan Pak ya,
Tanaman akan tumbuh kecuali di media yang baik. Media yang baik akan melahirkan tanaman dengan tumbuh yang baik. Kemudian anak-anak kita, media itu adalah pendidikan keluarga dan lingkungan bergaul. Dan yang sangat strategis untuk membentuk karakter, cara berpikir, kemudian akan lahir pada dirinya adalah agama yang benar, kecuali di lembaga pesantren yang baik. Oleh karena itu Bapak-Bapak, memang kalau berbicara masalah dana, ya memang agak lumayan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan janji Allah berkaitan dengan masalah masa depan di akhirat, maka yang seperti itu tidak ada artinya. Ya, oleh karenanya hari ini jangan sampai nanti kemudian putra-putra kita itu menjadi tidak benar cara berpikirnya. Subhat itu loh Pak yang berbahaya Pak. Karena kurikulum hari ini adalah, ini saya yang beberapa kali mengikuti workshop, kurikulum itu adalah lebih merupakan logika, sehingga segala sesuatu nanti bisa didebatkan. Wudu bisa didebatkan, sholat bisa didebatkan. Mengapa kok sholat subuh kok 2 rakaat? Mengapa maghrib kok 3 rakaat? Kok 3, 4, 3, 5, tidak 6? Itu akan diajak kita ke sana, debatable. Ada ruang yang bisa didiskusikan, semua didiskusikan. Oleh karenanya itu, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, agar nggak boleh main-main hanya sekedar wes yang penting anakku dapat ijazah, jangan. Tidak hanya sekedar anak-anak bisa baca tulis, baca indah, jangan. Oleh karena itu ini kita informasikan, karena kita juga orang pendidikan ya, mohon ini menjadi semua ikut andil di dalam memperbaiki agama ini berkaitan dengan masalah memproduk anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi apa yang kita harapkan. Demikian dari kami sebagai panitia, sekaligus harapan kami, kita menyampaikan dari hati nurani kami sebagai seorang pendidik yang lama di sebuah pendidikan dan mengetahui tentang problematika perjalanan generasi-generasi muda, yang itu juga menjadi keprihatinan kita bersama.